Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar saudara pagi hari ini? Doa saya agar kita semuanya baik-baik saja dalam perlindungan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita, sehingga setiap kita mengalami perkenanan Tuhan, bahkan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami berdoa, biar Roh-Mu terus menaungi kami, memimpin, menuntun, membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih, ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Berikan kami roh yang lemah lembut, yang mudah diajar, mudah dibentuk. Berikan kami hati yang senantiasa taat hanya kepadamu. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun dan selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami suatu perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh, cukup melelahkan dalam hidup kita? Entahkah kita mengadakan perjalanan dengan pesawat terbang, perjalanan dengan mobil, perjalanan dengan motor, atau dengan apa saja, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu perhentian ke perhentian yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, atau dari satu kota ke kota yang lain. Dan bukankah dalam perjalanan itu ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami? Kadang-kadang perjalanan itu bisa menyenangkan, bisa penuh dengan tawa, bisa penuh dengan canda, dengan sukacita. Tetapi ada juga perjalanan yang kadang-kadang menyakitkan, menyedihkan. Ada banyak duka di sana, ada air mata, ada kesedihan yang kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang hidup ini sesungguhnya, ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, adalah perjalanan hidup bagi kita. Ada orang yang perjalanan hidupnya cukup singkat di atas muka bumi ini. Hanya beberapa hari dia harus meninggalkan bumi ini. Ada orang perjalanan hidupnya yang cukup panjang. Bisa 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun di dalam perjalanannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa perjalanan hidup ini itu sangat ditentukan oleh beberapa hal. Kalau kita ingin menikmati perjalanan hidup ini, maka yang pertama kita harus pastikan dengan siapa kita berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam satu perjalanan kita berpindah dari satu ke tempat yang lain, kita berjalan bersama dengan orang yang tidak kita sukai. Katakanlah orang itu adalah orang yang pernah mengecewakan kita, bahkan banyak mengecewakan kita. Orang itu adalah orang yang melukai kita. Orang itu adalah orang yang tidak setia bersama dengan kita. Orang itu adalah orang yang mengkhianati kita. Kita sudah memberikan kepercayaan kita kepadanya. Misalnya katakanlah dia meminjam uang kepada kita, padahal kita sendiri dalam keadaan yang pas-pasan. Tapi karena kita ingin membantu dia dan karena kita percaya kepadanya bahwa dia akan mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya, tetapi ternyata setelah waktunya dia tidak dapat mengembalikannya. Bahkan kemudian dia menunda, kita sudah berusaha menagih, dia menunda terus, dan kemudian kita harus satu perjalanan dengan dia.
tentunya perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat tidak menyenangkan. Atau kita melewati perjalanan bersama dengan orang yang bukan hanya mengecewakan kita, melukai hati kita, mengkhianati kita, tetapi sehari-hari orang ini kita tahu dia terus menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, menggosipkan kita. Tetapi kita harus ada dalam satu perjalanan, di dalam satu kendaraan, bahkan duduk berdampingan dengan dia. Apakah kira-kira perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan? Saya percaya perjalanan itu tidak akan pernah menyenangkan. Tetapi kalau kita mengadakan perjalanan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama istri, dengan anak-anak yang kita kasihi, kita cintai, mengadakan perjalanan, maka perjalanan itu akan sangat menyenangkan. Walaupun jauh, kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, kegairahan di dalam perjalanan itu, karena kita bersama dengan orang yang menyenangkan. So, dengan siapa perjalananmu di atas muka bumi ini, saudara? Saudara sedang bersama dengan siapa hari ini? Kalau perjalananmu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Dia bukan hanya menemani engkau dalam perjalanan ini, tapi Dia justru menjadi pemegang kendali, menjadi pemegang kemudi dalam bahtera perjalananmu. Maka saya sangat yakin, maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang bergairah. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang penuh dengan sukacita. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang penuh dengan tawa. Walaupun bukan berarti perjalanan itu tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Ada banyak tantangan yang harus kita lewati. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga. Ada masalah-masalah dalam mendidik anak-anak. Ada masalah-masalah dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam membangun persahabatan, dalam komunitas, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Seringkali kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi ketika kita tahu betul bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau kita tahu betul, kita percaya, kita yakini bahwa kita sedang berjalan dan dipimpin, dinahkodai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka apapun persoalan itu, perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang penuh dengan sukacita. Maka apapun yang terjadi, perjalanan itu kita bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika perjalanan itu ada di lembah air mata sekalipun, perjalanan itu ada dalam lembah kekelaman sekalipun, karena kita tahu, kita yakini, kita sadari, kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang menggairahkan. Ada air mata, ada luka, tetapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. So hari ini, pastikan Bapak Ibu Saudara, perjalananmu bersama dengan Yesus. Pastikan hari ini ada Tuhan di dalam hidupmu. Bahkan bukan hanya sekedar ada Tuhan, bukan sekedar hanya ada Roh Kudus, tetapi pastikan bahwa Dialah yang pegang kendali dalam pelayananmu. Maka sehebat apapun gelombang hidup, sehebat apapun tantangan, sehebat apapun pergumulan yang engkau sedang hadapi hari ini, engkau pasti sampai di tujuan. Engkau pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Yesus. Engkau pasti mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Doa saya sebagai hamba Allah, pastikan hari ini perjalananmu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya sangat menyadari bahwa ada banyak di antara kita yang sedang menyaksikan, yang sedang mendengar sermon today hari ini. Engkau sedang mengalami perjalanan yang kadang melelahkan. Ada beberapa orang di antara saudara yang sedang menghadapi keputusasaan. Hari ini kita berdoa bersama. Kita kembali kepada Tuhan. Kita minta sungguh-sungguh
Tuhan Yesus yang pegang kendali dan menyertai perjalanan hidup kita, sehingga perjalanan ini menjadi perjalanan yang menggairahkan, penuh sukacita, dan perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi keluarga rumah tangga kita, bagi semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Bapa, kalau pagi ini, kalau saat ini ada beberapa orang di antara kami yang sedang bingung dengan siapa sebenarnya dia berjalan, yang sedang mengalami pergumulan, tekanan, bahkan diambang keputusasaan, hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama. Kami buka hati dan seluruh hidup kami. Roh Kudus datang dan penuhi kami. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, temani setiap kami, temani setiap pemirsa, setiap pendengar di dalam perjalanan hidup ini. Bahkan Engkau yang pegang kendali, memimpin perjalanan hidup setiap kami yang menyaksikan, mendengar Sermon Today pada saat ini, sehingga kami betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan kami akan saksikan kepada banyak orang betapa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan kami awali bersama dengan Tuhan. Selanjutnya dan seterusnya sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sobat dari Galilea yang setia. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bersukacita. Amin.